'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat zuhur Masjid As-Salam, semoga dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat zuhur dalam keadaan berjamaah. Harapan kita tentunya salat-salat kita dan ibadah-ibadah kita lainnya semoga diterima oleh Allah, diberi balasan pahala, dimaafkan kekurangan dan kesalahan kita, serta diampuni dosa-dosa kita. Serta kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita berikutnya, sehingga amal soleh kita hari demi hari semakin bertambah, sehingga menjadi bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini seharusnya kita mendengarkan kajian rutin setiap hari Selasa yang membahas kitab Al-Hikam bersama guru kita Ustaz Dr. Abdi Kurnia Johan. Namun pada pagi hari tadi beliau memberi kabar bahwa beliau sedang kurang sehat, sehingga beliau mohon maaf tidak dapat hadir untuk mengisi kajian pada siang hari ini. Kita doakan semoga beliau segera diberi kesehatan oleh Allah, sehingga dapat hadir kembali hari Selasa yang akan datang bersama-sama dengan kita. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semua dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Yang pertama, mengenai kajian rutin kita setiap hari dari mulai Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Mulai bulan ini sudah mulai kita aktifkan kembali dalam rangka memfasilitasi jamaah sekalian untuk menunaikan kewajiban kita lainnya selain kewajiban sholat, yaitu kewajiban talabul ilmi. Jadi selain kita diwajibkan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, kita juga diwajibkan menuntut ilmu. Sebagaimana dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatin ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi siapa? Bagi tiap-tiap muslim. Kapan diwajibkannya? Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa diwajibkan menuntut ilmu itu dari mulai minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai dimasukkan ke liang lahat. Oleh karena itu, salah satu pertimbangan pengurus masjid mengadakan kembali kajian zuhur, walaupun di tengah situasi pandemi seperti ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan, namun kita tetap harus menunaikan kewajiban kita, yaitu untuk senantiasa menuntut ilmu. Jadi kalau hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini pula kita tunaikan kewajiban tersebut. Sehingga kajian rutin ini kami laksanakan setiap hari dari mulai Senin sampai dengan hari Kamis dengan berbagai macam ilmu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kami berharap kepada para jamaah sekalian tidak ada yang merasa terganggu, dan mudah-mudahan tidak terganggu dengan adanya kajian zuhur. Mungkin mengganggu zikir setelah sholat. Biasanya kita setelah sholat bisa zikir, karena dengan adanya kajian zuhur mungkin tertunda. Begitu juga dengan yang sholat sunnah. Dengan adanya kajian zuhur mungkin sholat sunnahnya jadi tertunda.
Namun yang perlu kita perhatikan di sini bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, sedangkan sholat sunnah, berzikir itu hukumnya sunnah. Maka kami di sini mendahulukan yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Maka dua-duanya insya Allah bisa kita kerjakan bebarengan. Setelah kita mendengarkan kajian-kajian zuhur yang biasa disampaikan oleh guru-guru kita, kemudian kita juga bisa melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Jadi jangan khawatir kalau andaikan waktunya habis, kita tidak sempat sholat sunnah, tidak sempat zikir, karena waktunya dihabiskan untuk mendengarkan kajian ilmu, maka tidak usah khawatir, karena keutamaannya mengutamakan yang wajib, yang fardu itu lebih diutamakan ketimbang mengerjakan yang sunnah. Dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin." Maka engkau menuntut ilmu satu bab daripada suatu ilmu, khairun itu lebih baik, min an tusalliya daripada engkau melaksanakan salat sunnah mi'ata raka'atin, 100 rakaat. Maka kesempatan yang baik ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena ada keutamaan yang lebih utama daripada kita melaksanakan sholat-sholat sunnah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan program ini menjadikan salah satu sarana untuk menggugurkan kewajiban kita, karena yang namanya wajib itu harus dikerjakan. Manakala tidak dikerjakan, maka itu dianggap berdosa. Maka yang wajib itu adalah menuntut ilmunya, bukan bisa atau tidaknya. Di sini yang diwajibkan adalah menuntutnya, sama seperti kita berikhtiar bekerja, yang diwajibkan adalah bekerjanya, bukan hasilnya. Oleh karena itu, manakala kita bertahun-tahun sudah belajar tapi belum bisa juga, maka ini sudah gugur kewajibannya, tidak dianggap berdosa. Tapi manakala dia tidak bisa, kemudian dia tidak manfaatkan waktunya untuk belajar, maka ini yang nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Kementerian PU memfasilitasi masyarakat warga negara Indonesia ini agar dapat berjalan, misalnya membangun jalan, agar masyarakat dapat sampai di tempat tujuan dengan cepat dan selamat, maka Masjid As-Salam juga punya program supaya jamaah yang sholat di Masjid As-Salam ini dapat menempuh perjalanan yang jalan itu dapat mencapai ke dalam surganya Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut suatu ilmu, maka Allah akan menempuhkan baginya suatu jalan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah program kita supaya kita sama-sama berada di jalan yang dapat mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah salah satu tujuan kita mengadakan taklim di setiap waktu salat, terutama waktu zuhur, karena waktu inilah yang paling memungkinkan untuk kita adakan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang berikutnya, kalau tadi disebutkan bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi tiap-tiap muslim, bagi masing-masing muslim, tidak bisa diwakili. Ilmu yang seperti apa yang diwajibkan untuk segera dipelajari, maka para ulama sudah menetapkan paling tidak ada dua ilmu yang harus segera dipelajari sebelum dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama, ilmu yang menghantarkan seseorang untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu yang menghantarkan seseorang agar dapat beramal dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan ilmu syariat. Maka dua ilmu ini harus segera untuk dipelajari, dan hukumnya adalah fardhu ain. Masing-masing orang diberi tanggung jawab untuk belajar, tidak bisa diwakili oleh orang lain. Nah, berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya yang hukumnya adalah fardhu kifayah, seperti seseorang mempelajari tentang ilmu bagaimana cara membagi harta warisan, maka ini adalah merupakan ilmu fardhu kifayah yang boleh diwakili oleh beberapa orang saja. Andaikan dalam satu kampung, satu komplek, ada satu atau dua orang yang menguasai ilmu waris, maka sudah cukup. Yang lain tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila ada salah satu orang yang paham bagaimana tentang mengurusi jenazah, maka bagi yang lain sudah terbebas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu fardhu ain ini tidak bisa diwakili, maka setiap masing-masing pribadi kita itu dituntut oleh Allah untuk belajar masing-masing. Adapun paham atau tidak pahamnya itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan adalah belajarnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang paling penting untuk segera kita pelajari, yang pertama tadi adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadah yang kita lakukan ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja seseorang beramal tapi amalnya tidak bernilai di sisi Allah manakala tauhidnya tidak benar, tauhidnya menyimpang. Begitu juga seseorang yang tauhidnya benar tapi amalnya tidak benar, ini juga tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, kedua-duanya harus saling beriringan ketika akan kita pelajari. Oleh karena itu, di sini setiap harinya materinya berbeda-beda. Hari Senin kita mengkaji tentang ilmu akidah bersama guru kita Ustaz Jamaluddin Hashim. Kemudian hari Selasanya kita belajar tentang tema akhlak bersama guru kita Ustaz Abdi Kurnia Johan. Kemudian hari Rabunya kita belajar tentang ilmu fikih bersama guru kita Ustaz Wahidin Saputra. Dan hari Kamisnya kita belajar Quran dan juga mempelajari kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Ini semua dimaksudkan supaya ilmu-ilmu yang kita pelajari ini bisa berjalan beriringan. Karena ilmu-ilmu tersebut tidak bisa kita pisah-pisahkan. Kalau diibaratkan suatu tanaman, maka tanaman itu membutuhkan lahan, dan lahan itu membutuhkan pagar. Kalau boleh kita ibaratkan, lahan itu atau akidah itu kita ibaratkan sebagai lahannya, sedangkan tanamannya adalah ilmu fikih, amalan-amalan kita, salat kita, zikir kita, puasa kita, itu adalah tanaman kita. Sedangkan pagarnya adalah akhlak kita. Jadi amalan-amalan ini yang bila tidak dipagari dengan ilmu akhlak, maka amalan-amalan ini akan bisa saja hilang, dicuri oleh orang lain atau diberi oleh kepada orang lain. Sebagaimana seseorang yang suka menggunjing orang lain, maka amalan-amalannya nanti pada hari kiamat akan diberikan kepada orang-orang yang digunjinginya. Maka oleh karena itu, ketiga-tiganya penting. Ya, kita mengetahui ilmu fikih penting, ilmu akidah penting,
dan ilmu akhlak penting, dan ketiga-tiganya harus berjalan dengan beriringan. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita hari demi hari semakin menambah keilmuan kita, sehingga kualitas dan kuantitas ibadah kita benar-benar terjaga dan dapat selamat, sehingga bisa kita nikmati amal-amal tersebut tidak hanya di dunia ini, bahkan di akhirat nanti kita dapat memetik hasilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita dapat menambah pengetahuan dan menambah amal soleh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, saudara-saudara kita dari berbagai musibah dan bencana, sehingga kita dapat selamat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.